Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Apriani, stambuk A241200222, program studi pendidikan fisika kelas B kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 7, yaitu koefisien muai panjang. Berbicara mengenai koefisien muai panjang berarti kita membahas tentang pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian pada zat padat terbagi 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian volume, dan pemuaian luas. Sedangkan pada pemuaian zat cair dan zat gas hanya terjadi pemuaian volume saja. Saya hanya akan menjelaskan mengenai pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal suatu benda itu sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga nilai lebar dan tebal benda itu dianggap tidak ada. Contoh benda yang hanya mengalami pemuaian panjang yaitu kawat kecil yang panjang sekali. Secara matematis, pertambahan panjang suatu benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu yaitu delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, di mana delta L sama dengan pertambahan panjang benda, L0 sama dengan panjang awal benda, alfa sama dengan koefisien muai panjang, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Bila ingin menghitung panjang akhir benda setelah pemanasan, yaitu L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T, di mana L sama dengan panjang akhir benda, L0 sama dengan panjang awal benda, delta T sama dengan perubahan suhu, alfa sama dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang benda tiap satu satuan panjang saat terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Besar angka koefisien muai panjang itu berbeda-beda untuk setiap benda. Koefisien muai panjang bergantung pada jenis benda atau jenis bahan. Dengan kata lain, koefisien muai panjang adalah salah satu karakteristik khusus suatu bahan dalam merespon kenaikan suhu. Akibatnya, nilai koefisien muai panjang benda itu berbeda-beda bergantung dari jenis bahan. Koefisien muai panjang adalah perbandingan pertambahan panjang benda dari panjang semula setiap kenaikan suhu sebesar 1 satuan suhu, yang dirumuskan alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T, di mana alfa sama dengan koefisien muai panjang, delta L sama dengan pertambahan panjang benda, L0 sama dengan panjang awal benda, delta T sama dengan perubahan suhu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian, yang pertama panjang awal benda, yang kedua koefisien muai panjang, yang ketiga kenaikan suhu. Jadi semakin besar nilai panjang awal benda, maka pemuaian atau pertambahan panjang benda tersebut juga semakin besar. Yang kedua, koefisien muai panjang. Semakin besar nilai koefisien muai panjang, maka pemuaian atau pertambahan panjang benda tersebut juga semakin besar. Yang ketiga, kenaikan suhu. Semakin besar nilai kenaikan suhu, maka pemuaian atau pertambahan panjang tersebut juga semakin besar. Di sini, faktor yang mempengaruhi koefisien muai panjang adalah jenis bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan koefisien muai panjang ini adalah secara langsung. Yang pertama, satu set expansion apparatus yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan batang logam yang akan digunakan dalam percobaan. Yang kedua, termometer digital yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur zat yang akan digunakan dalam percobaan. Yang ketiga, selang karet yang berfungsi untuk menghubungkan stem generator dengan batang logam dan menyalurkan air yang keluar dari stem generator ke batang logam. Yang keempat,
acuan Petri yang berfungsi untuk menampung air yang keluar dari lubang yang ada pada batang logam pada saat air mendidih. Yang kelima, dialog yang berfungsi untuk mengukur perubahan relatif panjang suatu logam. Yang keenam, steam generator yang berfungsi untuk menampung air yang akan dididihkan atau sebagai tempat untuk memasak air. Yang ketujuh, logam sebagai bahan undangan dalam percobaan. Dan yang kedelapan, kertas dan ballpoint sebagai alat untuk mencatat hasil percobaan. Adapun alat yang digunakan pada percobaan online, yang pertama itu laptop yang berfungsi sebagai media untuk membuka aplikasi virtual lab koefisien Y panjang, dan yang kedua aplikasi virtual lab koefisien Y panjang sebagai media untuk melakukan percobaan, dan yang ketiga kertas dan pena yang berfungsi untuk mencatat hasil-hasil percobaan. Kasus contohnya pada rel kereta api. Mengapa antara rel kereta api itu diberi celah? Pada siang hari yang terik, suhu udara akan naik dengan drastis. Kenaikan suhu udara ini akan mengakibatkan pemuaian pada rel kereta api yang termasuk benda padat yang dapat memuai karena panas matahari. Jadi, antara rel kereta api diberi celah sebagai ruang muai untuk rel sehingga rel tidak akan melengkung. Nah, jika sampai rel kereta api melengkung, maka roda kereta api akan menumbuk permukaan rel kereta api yang tidak rata. Akibatnya, rel kereta api akan keluar jalur lintasan dan mengakibatkan kecelakaan.